Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda soleh-soleha semua? Bagaimana kabar ayah bunda di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, berbahagia dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini, hari Rabu tanggal 30 September 2020, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mata pelajaran pendidikan karakter. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang mandiri. Insya Allah hari ini kita akan melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu pilar kedua tentang disiplin. Sebelum kita masuk pada materinya, Ananda semua jangan lupa untuk berdoa ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang disiplin. Ayo perhatikan gambar yang ada pada layar, yang ada pada video bunda. Gambar apakah yang Ananda lihat? Gambar tersebut menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang beberapa siswa yang datang ke sekolah tepat pada waktunya. Nah, bunda mau tanya, apakah siswa tersebut merupakan contoh anak yang disiplin? Ya, tentu saja. Anak yang disiplin akan selalu berusaha dan mengupayakan untuk memberikan tindakan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dimanapun Ananda berada, baik di sekolah, di rumah, ataupun di luar rumah, di luar sekolah. Ananda harus selalu berusaha menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku. Nah, itu merupakan contoh sikap anak yang disiplin seperti pada gambar tersebut. Ciri-ciri anak yang disiplin: yang pertama, taat peraturan, taat tata tertib. Yang kedua, selalu melaksanakan tugas dan kewajiban selalu tepat pada waktunya, tepat waktu. Nah, kewajiban dan tugas apa yang Ananda harus lakukan di sekolah? Belajar, beribadah tepat waktu, menyelesaikan tugas tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu semua merupakan peraturan dan tata tertib yang biasa berlaku di sekolah. Nah, kalau sudah waktunya istirahat, kita istirahat. Kalau sudah waktunya kita masuk kelas, kita masuk kelas. Jangan lagi tinggal di luar kelas. Nah, di sekolah biasa kita temui aturan kita harus datang ke sekolah tepat pada pukul 7.00. Kalau lewat daripada itu, kita sudah dikatakan terlambat. Anak yang terlambat sudah bisa dikatakan bahwa anak tersebut tidak disiplin. Nah, sedangkan anak yang datang sebelum jam 7 atau tepat pada waktunya, nah anak tersebut bisa kita katakan sudah disiplin. Tidak hanya itu, karena banyak aturan-aturan dan tata tertib yang harus kita taati. Oke, ciri-ciri yang lain, ciri-ciri anak yang disiplin. Ya, selanjutnya, hidupnya teratur. Kenapa hidupnya teratur? Karena tidak ada kata menunda. Semuanya dikerjakan tepat pada waktunya. Tidak ada kata malas-malasan. Kita sebagai anak yang disiplin harus pintar-pintar melawan rasa malas. Kita harus aktif, harus produktif, tidak boleh malas-malasan. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, kita harus cepat-cepat bergegas pergi ambil wudhu, kemudian sholat. Nah, sudah waktunya masuk kelas, waktu istirahat sudah habis. Nah, bergegas ke kelas, duduk anak soleh, duduk anak soleha, tunggu bunda ustadznya di kelas. Nah, itu contoh anak yang disiplin. Contoh lainnya lagi yang biasa berlaku di sekolah, memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya. Kemudian mengerjakan tugas tepat pada waktunya, mengikuti upacara, berbaris dengan tertib, apalagi meminta izin jika ingin keluar kelas, memperhatikan bunda ustadz menjelaskan. Nah, memperhatikan ustadz dan bunda menjelaskan.
Apalagi tidak terlambat masuk sekolah. Nah, tidak terlambat masuk sekolah seperti anak yang ada pada gambar tadi. Nah, contoh lain, contoh sikap disiplin di rumah apa? Membantu orang tua, belajar setiap hari, tidur dan bangun tepat pada waktunya, makan yang teratur, merapikan tempat tidur, mandi tepat pada waktunya. Nah, semua itu harus diatur kegiatannya tepat pada waktunya, harus diselesaikan tepat pada waktunya, Nak. Nah, karena manfaat disiplin, kalau kita disiplin, insya Allah hidup kita akan teratur. Yang kedua, dapat mengatur pekerjaan. Nah, dapat mengatur pekerjaan, misalkan kita bangun pagi-pagi, bangun subuh-subuh, kita mau rencanakan untuk sholat subuh, kemudian setelah itu sholat duha, setelah sholat duha atau sebelum sholat duha kita mau mandi, mau olahraga dulu atau sarapan. Nah, kita rencanakan apa yang kita ingin lakukan pada hari itu dan dikerjakan, diusahakan, diselesaikan tepat pada waktunya. Nah, kalau seperti itu, tentu pekerjaan kita akan selesai tepat waktu kalau kita tidak menunda-nunda, tidak malas-malasan. Nah, adapun akibatnya kalau kita tidak disiplin, yang pertama, kehidupan kita tidak tertib, tidak teratur. Yang kedua, dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kenapa dapat merugikan orang lain? Karena misalkan kita ditunggu sama Ustadz Bunda tak menyelesaikan tugas tak, diberi waktu sampai jam 9 malam, terus kita terlambat mengumpulkannya. Nah, ini Ustadz Bunda tak tunggu meki supaya bisa dilengkapi pada jam tersebut, tapi Ananda ternyata terlambat. Nah, jadi Bunda juga mungkin sudah bisa istirahat, tapi tertunda istirahatnya karena harus menunggu tugas Ananda. Nah, jadi usahakan Nak Di kalau kerjakan tugasnya itu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Apapun itu, tugas sekolah, tugas di rumah, kewajiban tak di sekolah, kewajiban tak di rumah, harus diselesaikan tepat pada waktunya. Nah, tadi Bunda sudah jelaskan apa itu disiplin, ciri-ciri anak yang disiplin, manfaatnya disiplin, akibat tidak disiplin apa. Bunda juga sudah berikan beberapa contoh sikap disiplin di sekolah dan di rumah. Adapun sikap disiplin di luar rumah atau di sekolah, misalkan kita ke supermarket, kita belanja. Nah, kita harus menghargai orang, yaitu disiplin antri. Harus antri di toilet umum juga kita harus tertib, harus antri. Di jalanan tidak boleh menerobos lampu lalu lintas kalau belum waktunya untuk jalan atau belum lampu hijau. Nah, kita sabar menunggu, jangan menerobos lampu lalu lintas karena dapat merugikan orang lain. Nah, tugas hari ini Bunda mau Ananda Soleh-Soleha menuliskan contoh sikap disiplin di sekolah, contoh sikap disiplin di rumah, dan contoh sikap disiplin di sekitar rumah atau di lingkungan sekolah. Oke, Ananda Soleh-Soleha, sekian dari Bunda untuk hari ini. Bunda mohon maaf jika ada penjelasan Bunda yang kurang jelas. Kalau ada yang ditanyakan silahkan japri ke Bunda. Lebih dan kurangnya Bunda mohon maaf. Ingat, tugasnya diselesaikan tepat pada waktunya. Ananda harus belajar disiplin sejak kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.